Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Afisa Rafia. Di video kali ini, saya masih ngebahas tentang seputaran tes karakteristik pribadi atau TKP yang biasanya muncul di SKD CPNS. Nah, untuk di video kali ini yang saya bahas yaitu tentang sosial budaya. Kalau kemarin-kemarin itu emang bahas TKP, tapi yang dibahas yaitu tentang pelayanan publik dan jejaring kerja. Sekarang ganti ke sosial budaya. Oke? Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bisa diklik tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video bermanfaat lainnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, oke teman-teman, ini sedikit ada tips dari saya buat teman-teman dalam menjawab soal TKP jenis sosial budaya. Jadi agar teman-teman nanti jawabannya memiliki skor tinggi, itu cari jawaban yang paling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, bersikap inklusif. Inklusif itu apa sih, Kak? Inklusif itu mau membaur dengan lingkungan. Yang ketiga, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. Yang keempat, dapat menyesuaikan diri dengan budaya lingkungan sekitar. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kantor Anda kedatangan kepala cabang baru. Tidak lama menjabat, ia melakukan perubahan terhadap beberapa aturan perusahaan yang terasa asing bagi Anda dan karyawan lainnya. Sikap Anda adalah A. Meminta penjelasan terhadap aturan yang dibuat untuk menghindari konflik antara kepala cabang dan karyawannya. B. Mengajak karyawan lain untuk berdemo menentang aturan baru tersebut. C. Tetap bekerja seperti biasa tanpa mengikuti aturan baru yang dibuat karena dibuat secara sepihak. D. Mengikuti aturan baru yang telah dibuat dan meyakini peraturan tersebut dibuat untuk kemajuan instansi. E. Menyarankan kepala cabang agar lain kali mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum merubah aturan. Oke teman-teman, kalau bentuk soalnya seperti ini, kira-kira jawaban yang paling efektif ada di mana? A, B, C, D, atau E? Oke, teman-teman, kalau kita lihat dari choice-nya, jawaban yang paling efektif dan memiliki skor paling tinggi itu ada di mana? Ada di D ya teman-teman. Mengikuti aturan baru yang telah dibuat dan meyakini peraturan tersebut dibuat untuk kemajuan instansi. Kenapa kok D, Kak? Oke, sekarang kita coba analisa satu-satu choice-nya. Yang A, meminta penjelasan terhadap aturan yang dibuat untuk menghindari konflik antara kepala cabang dan karyawannya. Ini masih agak kurang tepat ya teman-teman, karena masih terdapat keraguan terhadap aturan yang dibuat oleh atasan. Oke, kita lihat choice B, mengajak karyawan lain untuk berdemo menentang aturan baru tersebut. Ini juga kurang efektif kalau menurut saya. Yang C, tetap bekerja seperti biasa tanpa mengikuti aturan baru yang dibuat karena dibuat secara sepihak. Ini juga sama dengan choice B, itu kurang efektif. Kalau nggak skornya 1 ya 2 ya teman-teman. Yang D, mengikuti aturan baru yang telah dibuat dan meyakini peraturan tersebut dibuat untuk kemajuan instansi. Oke, ini efektif ya teman-teman, karena kalau kita lihat dari kalimatnya, terdapat indikator mampu untuk berkompromi dengan perubahan yang bersifat baik dengan mengikuti aturan baru tersebut dan meyakini bahwa aturan itu bertujuan untuk kemajuan instansi. Yang E, menyarankan kepala cabang agar lain kali mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum merubah aturan. Ini juga agak kurang tepat karena menunjukkan sikap menentang aturan yang telah ditetapkan atasan. Jadi kalau saya beri skor antara choice A sampai choice E, untuk yang A itu saya kasih skor 4, yang B itu 1, yang C 2,
yang D 5, dan E itu skornya 3. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Instansi tempat Anda bekerja mendapat fitnah dari masyarakat sekitar dengan tuduhan telah menghambat-hambat proses administrasi pada suatu suku tertentu. Sikap Anda adalah A. Membiarkan saja karena tuduhan tersebut akan mereda dengan sendirinya. B. Berdiskusi dengan masyarakat dan suku yang dimaksud untuk menghindari kesalahpahaman. C. Mempidanakan masyarakat tersebut atas pencemaran nama baik. D. Mencari tahu siapa masyarakat yang membuat tuduhan tersebut. E. Meyakinkan masyarakat bahwa hal itu tidak benar dan meminta bukti atas tuduhan tersebut. Oke, kalau soalnya seperti ini, kira-kira jawaban yang paling efektif di A, B, C, D, atau E? Oke teman-teman, kalau kita analisa dari jawaban A sampai jawaban E, jawaban yang paling efektif itu ada di B. Berdiskusi dengan masyarakat dan suku yang dimaksud untuk menghindari kesalahpahaman. Kenapa kok B, Kak, yang memiliki skor paling tinggi? Atau kenapa kok B yang jawaban yang paling efektif? Oke, kita analisa satu-satu choice-nya. Untuk yang A, membiarkan saja karena tuduhan tersebut akan mereda dengan sendirinya. Ini kalau menurut saya agak kurang efektif ya teman-teman, karena membiarkan saja. Oke, kita lihat choice B, berdiskusi dengan masyarakat dan suku yang dimaksud untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, ini saya kira efektif ya teman-teman, karena pada kalimatnya terdapat indikator mampu menghadapi pertentangan kebudayaan dengan memberikan solusi untuk berdiskusi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap suku tertentu tersebut. Kita lihat choice C, mempidanakan masyarakat tersebut atas pencemaran nama baik. Ini juga kurang efektif kalau menurut saya. Yang D, mencari tahu siapa masyarakat yang membuat tuduhan tersebut. Ini juga agak kurang efektif karena hanya mencari tahu pelaku tanpa memberitahu tindakan konkret untuk mendapatkan solusi. Dan yang E, meyakinkan masyarakat bahwa hal itu tidak benar dan meminta bukti atas tuduhan tersebut. Ini juga sedikit agak kurang efektif karena bisa memperburuk situasi dengan meminta bukti, bukannya melakukan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi, dari choice A sampai choice E, kalau saya beri skor, untuk skor A itu nilainya 2, B itu 5, C itu 1, D 3, dan E itu skornya 4. Oke? Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi, jawaban yang paling efektif itu ada di B. Berdiskusi dengan masyarakat dan suku yang dimaksud untuk menghindari kesalahpahaman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Anda menjadi salah satu peserta lomba antar sekolah di kota Anda dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Anda mengetahui dari daftar nama peserta ternyata ada nama-nama musuh Anda saat lomba debat bulan kemarin yang mengalahkan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Mempersiapkan diri agar tidak kalah dengan lawan. B. Berkonsultasi dengan guru pembimbing agar tidak kalah lagi. C. Memperbaiki kekalahan dan belajar meningkatkan kreativitas. D. Saya akan sangat siap melawan dengan siapa saja. E. Saya menunjukkan sikap saat bertanding yang sangat adil. Oke teman-teman, kalau soalnya seperti ini, kira-kira jawaban yang paling efektif itu ada di choice A, B, C, D, atau E. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari choice A sampai choice E, jawaban yang paling efektif itu ada di jawaban yang C. Memperbaiki kekalahan dan belajar meningkatkan kreativitas. Kenapa kok jawabannya C, Kak? Kenapa kok nggak A, B, D, atau E? Oke, kita analisa semua satu-satu jawabannya. A. Mempersiapkan diri agar tidak kalah dengan lawan. Oke, saya kira efektif juga ya teman-teman. B. Berkonsultasi dengan guru pembimbing agar tidak kalah lagi. Kita simpan dulu jawabannya. D. Saya akan sangat siap melawan dengan siapa saja. Oke. E. Saya menunjukkan sikap saat bertanding yang sangat adil. Nah, Kak,
Kalau kayak gini kok jawabannya sepertinya efektif semua dari A, B, C, D, E. Oke, kita lihat dulu soalnya. Jadi, kalau kita lihat di soal ini itu menilai bagaimana teman-teman menunjukkan sikap motivasi tinggi dan tekad dalam menghadapi segala tantangan yang ada di depannya. Maka kalau kita lihat dari choice A sampai choice E, jawaban yang paling efektif itu ada di jawaban yang C, yaitu memperbaiki kekalahan dan belajar meningkatkan kreativitas. Kalau kita kasih skor dari choice A sampai choice E, untuk choice A itu skornya 3, choice B 4, choice C 5, choice D 1, dan choice E 2. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.